Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah. Saya mahasiswa dari Ars University, program studi Teknik Informatika. Di dalam video ini saya akan menjelaskan seputar MySQL, di mana MySQL ini adalah sebuah DBMS atau kepanjangannya adalah Database Management System. Nah, DBMS ini adalah berfungsi untuk memanajemen atau memanipulasi big data dari sebuah aplikasi dari berbagai platform, bisa seperti dari website, aplikasi, maupun dari desktop. Nah, di dalam DBMS ini juga MySQL termasuk ke dalam RDBMS atau bisa disebut Relation Database Management System. Di dalam RDBMS ini terdapat seperti tabel, kolom, baris yang ada di dalam struktur database-nya. Yang bisa kita lihat itu terdapat ada tabel, lalu ada relasinya antara tabel satu ke tabel yang lain. Lalu juga ada seperti primary key dan juga foreign key yang akan kita bahas di materi selanjutnya. Baik, di penjelasan selanjutnya, MySQL itu menggunakan bahasa pemrograman SQL atau kepanjangannya adalah struktur query language, di mana bahasa pemrograman ini fungsinya untuk membuat database. Sintaks-sintaksnya itu untuk membuat database, lalu memanipulasi database, mengedit, menambah data yang telah kita kumpulkan dari big data untuk dimasukkan ke dalam sebuah platform atau aplikasi yang akan kita buat. Baik, di dalam SQL ini tentunya banyak perintah-perintah dasarnya yang akan saya sebutkan sedikit dan saya jelaskan sedikit. Untuk yang pertama, tentu saja kita akan membuat database-nya terlebih dahulu. Untuk membuat database, kita bisa menggunakan perintah create database, di mana sesuai dengan namanya create database. Lalu kita juga bisa mengedit database yang telah kita buat. Misal kita ingin mengubah nama database-nya, kita bisa menggunakan alter database. Lalu kita juga bisa menghapus database yang ingin kita hapus dengan menggunakan perintah drop database. Lalu setelah kita membuat database, kita juga harus membuat tabel yang bisa kita gunakan. Perintahnya adalah menggunakan create tabel. Lalu ada juga alter tabel, di mana alter tabel ini berfungsi untuk memodifikasi tabel yang telah kita buat, seperti nama tabelnya ingin kita ganti dan lain-lain. Lalu kita juga bisa menghapus tabel yang telah kita buat dengan perintah drop tabel. Nah, untuk memasukkan data kita ke dalam database, kita bisa menggunakan perintah insert into, di mana perintah ini berfungsi untuk memasukkan data kita ke dalam database yang telah kita buat. Lalu juga ada perintah dasar select, itu adalah untuk select data atau memilih data yang ingin kita pilih. Lalu ada juga update ini berfungsi untuk mengubah atau mengedit data yang telah kita pilih tadi yang menggunakan select. Lalu kita juga bisa menggunakan delete untuk menghapus data yang telah kita select tadi atau kita pilih.
Nah, sebenarnya perintah ini bisa kita gunakan di dalam command prompt. Namun, saya rasa di dalam sebuah pengaplikasiannya kita bisa menggunakan yang lebih mudah, yaitu dengan menggunakan exampp. Nah, exampp ini berfungsi untuk memudahkan kita dalam membuat dan memanipulasi database yang ingin kita buat sesuai dengan kebutuhan kita. Akan saya contohkan sedikit bagaimana penggunaan di dalam exampp ini. Yang pertama, kita nyalakan Apache dulu. Apache ini adalah localhost atau server pribadi kita. Lalu kita nyalakan juga untuk MySQL-nya karena kita ingin mengakses database menggunakan exampp. Nah, setelah kedua ini dinyalakan, kita bisa membuka yang bernama phpMyAdmin, di mana phpMyAdmin ini adalah platform atau sebuah fitur dari exampp untuk mengatur dan membuat database yang ingin kita buat. Kita bisa ketikkan http host lalu phpMyAdmin. Nah, setelah kita mengetikkan tersebut di dalam URL, kita akan ditujukan kepada halaman phpMyAdmin, di mana halaman ini berfungsi untuk mengatur segala database yang akan kita buat ataupun kita edit atau kita manajemen. Saya akan contohkan tadi untuk yang pertama seperti create tabel. Kita di sini hanya perlu mengklik baru untuk membuat sebuah database. Lalu kita isi nama sebuah database-nya, misal DB percobaan. Lalu kita klik buat saja. Nah, di sini akan langsung muncul database yang baru. Jika kalian ingin menggunakan secara manual atau menggunakan sintak SQL, kita bisa juga praktekkan di dalam tab SQL. Nah, di sini kita bisa coba atau ingin secara manual menggunakan sintak SQL yang telah saya tadi sebutkan. Namun di sini saya akan lebih mencontohkan untuk menggunakan phpMyAdmin, karena dengan phpMyAdmin ini kita bisa dapat lebih mudah gitu. Tidak harus menghafal sintaknya atau perintahnya, hanya untuk melakukan yang ingin kita buat secara simple gitu. Misal di sini kita ingin membuat tabel baru. Nah, di dalam tabel ini kita misal ingin dinamai user. Lalu jumlah kolom yang ingin kita buat ada 4. Kita hanya tinggal klik buat saja. Nah, di sini kita isi kolom yang tersedia. Misal seperti ID, lalu ada nama, lalu ada kota, lalu ada umur. Nah, di sini kita bisa memilih tipe data yang ingin kita gunakan, mulai dari integer, varchar, text, date, dan lain-lain. Karena di sini ID, kita akan gunakan integer. Lalu di sini karena nama, kita gunakan varchar. Di mana varchar ini adalah di dalamnya itu hanya bisa menggunakan karakter. Lalu kota juga kita gunakan varchar. Nah, untuk umur kita bisa gunakan tipe data numerik, di mana di sini ada banyak sekali, mulai dari
medium, integer, desimal, float, double, real, dan lain-lain. Tapi di sini saya akan gunakan integer saja. Lalu di sini juga kita harus mengisikan nilainya atau membuat maksimal nilai yang ingin kita buat. Misal di sini ID saya ingin membuat maksimalnya 5. Lalu untuk nama biasa saya isikan 200. Kota juga sama. Dan umur biasanya 100 saja. Lalu di sini ada atribut, lalu ada tata nilai. Nah, di sini indeks kita pilih bisa menggunakan primary atau unique. Lalu indeks, nah karena ID ini biasanya digunakan untuk primary key, maka kita bisa pilih primary. Selebihnya kita bisa mengatur lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Jika setelah mengatur, kita bisa klik simpan. Nah, lalu di sini telah jadilah satu tabel yang telah kita buat tadi, dan juga satu buah database percobaan, di mana di sini saya mengimplementasikan penggunaan database MySQL. Mungkin penjelasan saya di sini hanya sekian, dikarenakan juga keterbatasan waktu. Terima kasih, sekian atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.